Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kawan-kawan dimanapun berada. Nah, jadi sekalian saya sedikit menjelaskan mengenai sarang walet secara umum ya, yang paling dasar saja, khususnya buat teman-teman yang mungkin masih benar-benar awam mengenai budidaya walet, termasuk mengenai pengenalan bentuk dari sarang burung walet. Jadi di sini saya jelaskan mengenai 3 bentuk dasar atau secara umum dari sarang burung walet ya. Jadi yang pertama di sini kawan-kawan yang mungkin masih baru ya, perlu dipahami bahwa bentuk sarang burung walet itu ada secara umum ya, itu ada 3. Yang pertama ada yang mangkuk, ada yang sudut, dan ada yang bentuk patahan ya. Nah, termasuk hancuran. Jadi di sini saya hanya sedikit menjelaskan mengenai yang dasar saja, yang secara umum yang sering kita temui di lapangan ya. Nah, kalau untuk mengenai bentuk yang lain itu sebenarnya ada banyak, tapi kita cukup yang umum saja ya. Jadi di sini yang pertama saya akan memperlihatkan bentuk dari sarang burung walet itu yang bentuknya mangkuk ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk dari sarang walet yang berbentuk mangkuk ya. Nah, ini. Jadi bentuknya itu utuh. Bentuknya utuh ya. Nah, jadi bentuknya utuh seperti ini. Ya. Jadi ini adalah yang namanya sarang walet mangkuk ya, sama dengan yang ini. Ini. Nah, sebenarnya mengenai sarang walet mangkuk itu ada beberapa jenis juga ya. Nah, salah satunya yang pertama tadi di sini, ini mangkuk, ini tapi ini sudah masuk peluntos ya, karena bulunya cuma sedikit ya. Tapi kalau misalkan bulunya banyak di sini, nah itu beda lagi ceritanya. Jadi yang warnanya agak bersih seperti ini peluntos. Ini agak lebih mahal ya dibanding dengan mangkuk yang masih ditumbuhi atau masih banyak bulu-bulu walet yang melekat pada sarang ya. Nah, biasanya ketika misalkan sarang walet itu banyak bulunya, nah itu biasanya kondisi gurunya itu terlalu lembab ya. Nah, jadi ini salah satu yang mangkuk yang pelontos ya, asli. Nah, itu mengenai sarang walet mangkuk. Dan yang kedua, di sini saya akan memperlihatkan bentuk dari sarang walet sudut ya. Bentar, kita coba cari sarang walet sudut. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bentuk dari sarang walet sudut ya. Nah, ini. Nah, kalau kita melihat dari depan seperti ini, maka sarangnya itu akan terlihat berbentuk segitiga ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin benar-benar masih awam ya, minimal teman-teman bisa sedikit memahami bentuk dasar dari sarang walet. Jadi ini bentuk yang sudut. Nah, kenapa bentuknya sudut? Karena di dalam gunung itu bentuk siripnya itu kan ada yang kotak-kotak. Jadi ini sarang atau walet ini itu bersarang pas di sudut sirip kotak ya, pas di sudutnya, sehingga bentuk dari sarang walet ini itu bentuknya sudut. Tapi secara umum bentuk sarang walet itu adalah mangkuk semua ya. Hanya saja karena kita membuat rumah walet dari rumahan, makanya bentuk sarang menyesuaikan dari bentuk atau pola papan sirip ya. Nah, jadi ini yang kedua mengenai bentuk dari sarang sudut ya. Nah, yang ketiga yaitu sarang walet patahan ya. Sarang walet patahan.
ya, kita cari dulu. Nah, oke. Jadi kita ambil contoh ini aja ya. Nah, jadi di sini ini salah satu bentuk dari sarang walet patahan ya. Nah, jadi bentuknya itu tidak utuh, patah seperti ini. Ada yang patah dua, ada yang patah seperti ini ya. Nah, jadi ini bentuknya ya, sarang walet patahan. Nah, jadi selain daripada bentuk sarang mangkuk, sudut dan patahan, nah masih ada lagi yaitu sarang walet hancuran ya. Nah, biasanya kalau sarang walet hancuran itu banyak di tempat-tempat saudara kita, seperti yang pengumpul sarang walet itu ya. Kan biasanya teman-teman kita yang pengumpul sarang walet itu kan stoknya banyak, jadi itu punya banyak ampas-ampas atau serbuk-serbuk dari sarang walet yang dikumpulkan ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai dasar bentuk-bentuk dari sarang burung walet ya. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.